Udara pagi di stasiun Solo Balapan terasa berat. Ada keheningan yang aneh untuk hari Jumat, 13 Juni 2025. Aku, Rizal, baru saja turun dari kereta malam dari Jakarta. Badanku pegal karena tidur yang tidak nyaman, tetapi pikiranku bahkan lebih lelah. Kabut tebal kekhawatiran mengikutiku sampai ke sini. Aku menggenggam ponselku, menatap pesan terakhir dari adikku, Ayu. Itu adalah foto dia tersenyum dengan tulisan sederhana, KKN hari pertama. Doakan aku beruntung. Itu 3 minggu yang lalu. Sekarang, hanya ada keheningan darinya. Keheningan yang terasa lebih keras dan lebih menakutkan daripada teriakan apapun. Keheningan inilah yang mendorongku naik kereta itu, meninggalkan kehidupanku di kota. Misiku sederhana, namun terasa mustahil. Aku harus menemukan Ayu. Dia sedang melakukan program pengabdian masyarakat universitasnya, atau KKN, di sebuah desa terpencil. Universitas tidak bisa memberiku banyak detail. Mereka hanya tahu nama desa itu, Watumeneng. Sebuah nama yang kini bergema di kepalaku seperti firasat buruk. Orang tuaku kacau di rumah, harapan mereka memudar setiap hari. Aku harus kuat untuk mereka, untuk Ayu. Aku berjanji kepada mereka bahwa aku akan membawanya kembali. Saat aku berdiri di peron stasiun, beban janji itu terasa seperti beban fisik, menekan bahuku dan membuatku sulit bernapas. Kota Solo baru saja terbangun, tetapi aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Aku harus pergi ke Watumeneng, tempat yang sepertinya hanya ada dalam bisikan dan arahan yang tidak jelas. Aku menunjukkan lokasi terakhir Ayu yang diketahui kepada beberapa sopir taksi. Mereka hanya menggelengkan kepala. Belum pernah dengar, Mas, kata salah satu dari mereka, matanya menghindari tatapanku. Itu adalah reaksi yang aneh. Mereka tidak hanya tidak familiar dengan tempat itu, mereka hampir terlihat takut untuk membicarakannya. Penolakan awal ini adalah petunjuk pertamaku bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Perjalananku bukan hanya ke tempat terpencil, tetapi ke tempat yang secara aktif menyembunyikan diri dari dunia. Jantungku berdebar dengan campuran ketakutan dan tekad. Setiap orang yang berpaling, setiap pandangan bingung yang aku terima, hanya memicu tekadku. Ayu ada di luar sana, dan dia membutuhkanku. Aku tidak bisa membiarkan sedikit misteri menghentikanku. Aku kakaknya, tugasku adalah melindunginya. Aku menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan ransel di bahuku, dan memutuskan untuk menyewa ojek. Aku berharap seseorang yang tahu jalan-jalan tikus, jalan-jalan tersembunyi, akan tahu di mana menemukan desa hantu ini. Pencarian Ayu secara resmi telah dimulai, dan pagi yang menggelisahkan di Solo hanyalah awal dari perjalanan panjang dan gelapku. Menemukan sopir ojek yang bersedia mengantarku adalah tantangan tersendiri. Sebagian besar dari mereka dengan sopan menolak setelah mendengar nama Watumeneng. Akhirnya, seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan mata lelah setuju, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Dia tidak banyak bicara selama perjalanan. Aspal mulus kota dengan cepat berubah menjadi jalanan bergelombang yang belum diaspal. Kami berkendara selama berjam-jam, semakin dalam dan dalam ke lanskap yang semakin liar dan tak tersentuh. Ponselku kehilangan sinyal 1 jam setelah perjalanan. Dunia digital yang aku andalkan telah benar-benar lenyap, membuatku merasa terputus dan rentan. Sopir menunjuk ke arah jalan tanah sempit yang nyaris tidak terlihat di antara 2 pohon beringin besar. Watumeneng ada di sana, katanya, suaranya rendah. Aku hanya akan mengantarmu sampai titik ini. Dia menolak untuk pergi lebih jauh. Aku membayarnya, dan dia memutar sepeda motornya dan melaju pergi tanpa sepatah kata pun, seolah melarikan diri dari sesuatu. Aku ditinggalkan sendirian di pintu masuk jalan setapak yang terlihat seperti tenggorokan yang mengarah ke hutan gelap. Tidak ada tanda, tidak ada indikasi desa, hanya keheningan alam yang padat dan mengintimidasi. Aku memeriksa ponselku lagi karena kebiasaan. Tidak ada sinyal, tentu saja. Hanya aku dan jalan yang tidak diketahui di depan. Aku mengambil langkah ragu-ragu ke depan. Suara gemerisik daun kering di bawah sepatuku terdengar sangat keras. Pohon-pohon seolah membungkuk. Cabangnya seperti lengan yang melilit, menghalangi matahari dan menciptakan senja permanen. Perjalanan itu panjang dan menegangkan.
Udara semakin dingin, dan suara-suara dunia luar menghilang sepenuhnya. Itu digantikan oleh keheningan yang menyeramkan, hanya dipecahkan oleh gemerisik benda-benda tak terlihat di semak-semak. Setelah sekitar 30 menit, jalan setapak itu terbuka menjadi sebuah area lapang kecil. Dan di sanalah Watu Meneng. Desa itu terlihat seperti membeku dalam waktu. Rumah-rumah terbuat dari kayu gelap dan bambu anyaman, dengan atap joglo tradisional. Tidak ada kabel listrik, tidak ada parabola, tidak ada yang menghubungkannya dengan abad ke-21. Itu adalah peninggalan hidup, tempat yang benar-benar terisolasi dari peradaban modern. Desa itu sangat sunyi. Aku melihat beberapa orang, kebanyakan orang tua, duduk di teras rumah mereka. Ketika mereka melihatku, orang asing dengan pakaian kota, mereka tidak tersenyum atau menyapaku. Mereka hanya menatap. Wajah mereka kosong. Mata mereka menyimpan ekspresi yang dalam dan tidak terbaca. Beberapa dengan cepat memalingkan muka dan masuk ke dalam rumah mereka, menutup pintu mereka dengan lembut. Keheningan di sini tidak damai. Itu berat dan mengawasi. Aku merasa seperti penyusup, elemen asing di tempat yang sangat melindungi isolasinya. Udara dipenuhi rahasia yang tak terucapkan. Dan aku tahu mendapatkan jawaban di sini akan seperti mencoba mengambil air dari batu. Perhentian pertamaku haruslah kepala desa, Pak Kades. Aku berharap dia memiliki jawaban yang sangat aku butuhkan. Aku bertanya kepada seorang wanita tua, di mana aku bisa menemukannya. Dia hanya menunjuk dengan jari gemetar ke arah rumah terbesar di tengah desa sebelum bergegas pergi. Rumah itu sedikit lebih mewah dari yang lain, tetapi masih memiliki nuansa kuno dan megah yang sama. Aku mengetuk pintu kayu yang berat, suaranya bergema dalam keheningan yang mengganggu. Setelah beberapa saat, pintu berderit terbuka, dan seorang pria yang terlihat berusia akhir 60-an berdiri di hadapanku. Dia memiliki mata tajam dan cerdas yang seolah melihat menembusku. Ini adalah kepala desa. Aku memperkenalkan diri dan menjelaskan mengapa aku ada di sana. Suaraku sedikit bergetar saat aku menyebut nama Ayu. Kepala desa mendengarkan dengan sabar. Ekspresinya tidak pernah berubah. Dia mengundangku masuk, dan kami duduk di tikar anyaman di lantai. Dia tidak menawarkan minuman atau basa-basi. Dia hanya menatapku untuk waktu yang lama, seolah menimbang kata-kata dan niatku. Adikmu seharusnya tidak berada di sini, katanya akhirnya. Suaranya tenang tapi dingin. Desa ini punya caranya sendiri. Orang luar yang tinggal terlalu lama sering tersesat. Cara dia mengatakan tersesat membuatku merinding. Itu bukan pernyataan fakta. Itu adalah ancaman terselubung. Dia memberitahuku bahwa mahasiswa KKN telah pergi seminggu yang lalu. Semuanya. Dia mengklaim Ayu telah pergi bersama mereka. Itu adalah kebohongan yang terang-terangan. Universitas telah mengkonfirmasi bahwa mahasiswa lain telah kembali, tetapi Ayu tidak bersama mereka. Mereka mengira dia memutuskan untuk tinggal lebih lama karena alasan pribadi. Ketika aku mendesaknya menunjukkan foto terakhir yang dikirim Ayu, dia hanya menggelengkan kepala. Terkadang, hutan memanggil orang, katanya secara marah. Dan setelah memanggil, mereka tidak ingin kembali. Dia memperingatkanku untuk meninggalkan Watu Meneng sebelum malam tiba. Dia mengatakan itu demi keselamatanku sendiri. Desa itu bukan tempat bagi orang kota yang tidak memahami aturan lama. Peringatannya jelas, tetapi ceritanya penuh lubang. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Ketakutan di mata penduduk desa, jawaban kepala desa yang mengelak, semuanya menunjuk pada kebenaran yang lebih gelap. Ayu tidak akan pergi begitu saja. Dia tidak akan tersesat begitu saja. Sesuatu telah terjadi padanya di sini, di desa yang dilupakan waktu ini. Meninggalkan bukanlah pilihan. Aku berterima kasih kepada kepala desa atas waktunya. Pikiranku berpacu. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan tinggal, bahwa aku perlu mencari tempat untuk bermalam. Kilatan sesuatu, kejengkelan, ketakutan, melintas di wajahnya sebelum kembali menjadi topeng ketidakpedulian. Dia mengatakan kepadaku bahwa aku bisa menggunakan gubuk kosong di ujung desa. Tetapi dia mengulangi peringatannya. Jangan berkeliaran setelah matahari terbenam. Saat senja menyelimuti Watu Meneng,
Desa itu tenggelam dalam keheningan yang lebih dalam. Udara menjadi dingin, dan bayangan membentang seperti jari-jari panjang yang menggenggam dari setiap sudut. Aku duduk sendirian di gubuk kecil berdebu yang ditunjukkan kepala desa kepadaku. Itu kosong. Hanya ada tikar di lantai dan lilin tunggal sebagai penerangan. Nyala api yang berkedip-kedip tidak banyak membantu mengusir kegelapan yang menekan dari luar. Keheningan itu mutlak. Tidak ada jangkrik, tidak ada katak, tidak ada suara malam. Seolah-olah semua kehidupan menahan napas ketika kegelapan menyelimuti desa ini. Aku merasa benar-benar dan sepenuhnya sendirian. Pulau kecil cahaya di lautan luas ketakutan yang sunyi. Tekadku sedang diuji. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus memutar ulang kata-kata kepala desa, tatapan ketakutan penduduk desa, dan gambar wajah Ayu yang tersenyum. Setiap derit gubuk tua membuatku terlonjak. Aku terus berpikir, apa yang terjadi di sini? Di mana dia bisa berada? Aku merasa semakin yakin bahwa penduduk desa tahu lebih banyak daripada yang mereka tunjukkan. Keheningan mereka adalah konspirasi, dinding yang mereka bangun di sekitar rahasia yang mengerikan. Aku memutuskan saat itu bahwa aku tidak akan takut. Aku akan tinggal selama yang dibutuhkan. Aku harus menembus dinding keheningan itu demi Ayu. Aku harus menemukan kebenaran, tidak peduli betapa menakutkannya itu. Tiba-tiba, suara samar melayang di udara malam. Itu adalah musik. Melodi gamelan yang lambat dan menghantui. Suara itu aneh, halus, dan sangat mengganggu. Sepertinya berasal dari arah hutan lebat yang berbatasan dengan desa. Hutan yang sama yang diperingatkan kepala desa kepadaku. Musik itu menghipnotis. Nada yang berulang dan menyedihkan yang terasa kuno dan salah. Itu tidak terdengar seperti perayaan atau pertunjukan. Itu terdengar seperti ritual, panggilan dari dunia lain. Jantungku mulai berdebar di dadaku, ketakutan primal mencengkeramku. Aku dengan hati-hati melangkah keluar dari gubuk mencoba menentukan sumber musik. Beberapa lampu masih menyala di rumah-rumah lain. Aku bisa melihat siluet bergerak di balik jendela. Mereka juga bisa mendengarnya. Mereka pasti mendengarnya. Namun, tidak ada yang keluar. Tidak ada yang bahkan melihat ke arah hutan. Seolah-olah mereka semua secara kolektif berpura-pura tidak mendengar musik hantu yang melayang dari kegelapan. Mereka mengabaikannya dengan sengaja. Itu adalah rahasia lain, bagian lain dari misteri desa yang mengerikan ini. Aku berdiri di sana dalam malam yang dingin, mendengarkan gamelan hantu, dan aku tahu malam pertamaku di Watu Meneng hanyalah awal dari mimpi buruk.